wabarakatuh. Halo guys, Gimana kabarnya sahabat-sahabatiku? Semoga sehat selalu ya. amin amin. Semoga sahabat-sahabat yang di rumah sehat selalu. Oke, dalam video kali ini kita akan menampilkan video penjelasan tentang tulisan pegon. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya biar saling kenal. Oke, aku dulu ya. Oke. Perkenalkan, namaku Nisa Fauziah dari Departemen Seni Budaya dan kali ini saya ditemani oleh Saya Agustin Nur Cahyani dari Departemen Seni Budaya. Nah, sebelum itu, apa sih Kak tulisan pegon itu? Penasaran kan? Kalian juga penasaran kan pastinya? Daripada kita menunda-nunda waktu lagi, mending kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang soal apa itu pegon. Ini nanti akan ngobrol bareng bersama Mas Fatih. Mas Fatih siapa? Mas Fatih Mamduh, Iya. a.k.a. Sentot. Iya, itu deh. Nanti akan kita bahas satu persatu, pelan-pelan tapi pasti. Yang penting kita paham ya. Ya, assalamualaikum sedulur-sedulur dari teman-teman SPI Sejarah Peradaban Islam. Terima kasih atas waktunya karena diberikan kepercayaan pastinya untuk menyampaikan al-pegon yang sering dan sangat familiar terutama bagi teman-teman dari kalangan santri. Sebenarnya kalau familiar di kalangan santri itu bukan sebuah kespesialan ya, teman-teman itu bisa belajar pegon. Tapi karena tuntutan dan kebutuhan. Bayangkan kalau misalnya kalian ya yang alumni pondok pernah ngerasain kalian nggak bisa pegon, kemudian teman-teman kalian memaknai kitab saat pengajian, gitu, mengartikan kitab saat pengajian itu menggunakan pegon yang ada Arab-Arabnya, tulisan Arab tapi dimaknai pakai bahasa Arab. Tapi kalian nggak bisa, itu sangat menjadi sebuah tuntutan sosial dan hukuman sosial bagi kalian yang nggak bisa belajar pegon. Jadi kalau bagi teman-teman santri bisa pegon itu karena tuntutan dan hinaan dari teman-temannya yang sudah bisa pegon. Nah, jadi sebenarnya kalau mau bicara secara adil, sebenarnya pegon itu kan memang untuk saat ini sering dipakai sama teman-teman santri untuk memaknai kitab. Pegon itu tulisan Arab tapi untuk merangkai sebuah kalimat bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Jadi banyak beberapa penambahan karena di bahasa Arab nggak ada yang seperti bahasa Indonesia kayak huruf C nggak ada. Kemudian ada huruf G, ya G juga nggak ada ya. Di huruf Arab itu kan nggak ada G, adanya Go. Nah, adanya Goin. B itu ada nggak? B ada, huruf B ada karena diwakili oleh huruf ba, ya toh. Kalau huruf C. Huruf C lah, huruf C kan nggak ada di konsonan Arab itu kan nggak ada huruf C. Berarti kalau huruf C kalau di bahasa pegon itu pakai jim tapi titiknya ada 3 di bawah. Nah, jadi banyak hal penambahan konsonan, huruf-huruf konsonan Arab yang disamakan dengan konsonan Indonesia. Kalau masalah pegon kemudian huruf vokalnya, huruf vokal itu kan kalau di bahasa Indonesia ada A, I, U, E, O, ya toh? Waduh, gliding. Ada A, I, U, E, O. Nah, kalau di pegon itu juga ada mengenal istilah bagaimana menghidupkan sebuah huruf konsonan supaya memiliki huruf vokal. Baik kalau fa berarti fa ya, Fatih ngono kata. Fatih berarti fa kemudian kasih apa tuh namanya? Alif ya toh, supaya huruf konsonannya adalah A. Nah, kalau huruf konsonan di pegon itu A itu selalu diwakili dengan alif. Kalau mau bikin apa-apa, A itu pasti selalu diwakili dengan huruf alif. Kalau U diwakili dengan wawu. Nah, diwakili dengan wawu. Terus kalau yang E, nah kalau di Indonesia ada E ada E. Ya toh? Sekarang sumber air sudah dekat, ya toh? Ada E yang lain sate katakanlah, atau ada E kan sesuatu atau apapun itulah, itu konsonan-konsonannya ada perbedaan. Nah, kalau E-nya terletak di akhir kayak sate katakanlah, kayak sate itu penulisan pegonnya sa, terus alif, ta, kemudian
alif layinah. Alif Alif layinah. bengkong. Alif bengkong, ya, alif yang kayak ya itu loh. Ya yang nggak ada titiknya. Nah itu biasanya kalau e. Tapi kalau nggak ada penambahan instrumen konsonan instrumen vokal yang lain, ya udah cuman huruf aja. Gitu. Terus kalau yang pepet ini, pepet ya, kalau di aksara Jawa mengenal dengan pepet ini, yang itu loh biasanya tanda misalnya di Al-Qur'an yang panjang ya 6 harokat ya toh. Itu biasanya juga mewakili konsonan e, tapi berada di tengah-tengah atau di awal kalimat. Gitu. Itu huruf pegon lah ya. Nah, kalau hurufnya apa aja? Hurufnya sama kayak huruf Arab. Ya toh? Wong setiap huruf Arab itu kan mewakili apa? Pembicaraan kita ya. B ada diwakili sama ba, kemudian T diwakili sama ta, kemudian J diwakili sama jim. Nah, itu sama semuanya. Cuman ada beberapa seperti C, F tadi, G, N. Di Indonesia kan ada nyapu, nyerok, Nyiram. nyelotok ya toh. Ya itu banyak toh di Jawa apalagi toh. Ya nyemplung. Nah, kemudian ada ngangsu kaweruh ya toh. Kemudian ngaji, ngemut ya, itu juga. Itu konsonan-konsonan yang ada di Indonesia. Kemudian di apa? Ya di bahasa Jawa juga. Kemudian ditulis dengan bahasa Arab. Nah, itu. Jadi teman-teman jangan bingung kalau ada kitab Arab, kemudian di bawahnya ada tulisan cilik-cilik, tulisan kecil-kecil menggunakan bahasa Arab juga. Itu bukan sinonim atau bukan arti Arab yang lain, tapi itu pemanaan pegon. Gitu. Ya, itu tadi secara garis besar pengertian apa itu pegon dari Mas Fatih tadi ya. Itu jadi mudah kan dimengerti ya. Ya itu. Terus kemudian ini nanti akan kita bahas satu-satu. Gimana sih? Apa itu sih? Terus bagaimana cara bacanya, cara menulisnya, nanti akan disampaikan oleh Mas Fatih. Oke, mari kita simak bersama-sama. Oke. Kalau kita ingin bisa membaca pegon, kita harus banyak berlatih melihat tulisan pegon. Nah, kalau kita urutkan dari alfabet kita, kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Itu mau? Nah, kita bakal bisa lihat di sini ya, bisa lihat di sini. Ini adalah kode-kode yang harus kalian pecahkan. Yora lah, ini adalah huruf-huruf yang sering digunakan, yang bisa digunakan dalam penulisan pegon, ya toh? Kalau kita urutkan dari alfabet kita, A itu berarti diwakili oleh huruf alif. A. Oke. B diwakili oleh ba, C diwakili oleh tadi tak sampaikan toh. Jim yang titiknya 3 itu digunakan dalam penyebutan huruf C. A, B, C. Oh ini B. Ya, ba ini mewakili B. C, D, E. Nah, E itu biasanya menggunakan ini nih. Ini adalah E. Tanda pepet. Kalau di aksara Jawa itu pepet ya. Dalam Layar. Layar yang ada di Al-Qur'an biasanya yang bacaannya panjang. Ya, Mat Jais itu ya, Mat Jais. Siapa lah Jais apa siapa gitu. Saya nggak kenal masalahnya. Ya toh? Bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan alif layinah, ya yang nggak ada titiknya. Nah, ini juga bisa digunakan dalam penyebutan huruf E, bukan E ya, E. A, B, C, D, E, F. Nah, F yang mana? Ya F ya fa, nggak mungkin ain jadi F, ya toh? Fa ini jadi F. A, B, C, D, E, F, G. G yang mana? G saat penyebutan G itu juga banyak versi. Ada yang biasa menggunakan ro sebagai konsonan G, ada yang menggunakan kaf tapi ada titiknya. Ini huruf kaf, K di Arab itu loh. K yang seperti mana? Ini, tapi ini ada titiknya. Biasanya ada di awal kata itu ada titiknya, atau di tengah kata ada titiknya. Nah, ini untuk menggunakan huruf G, karena nggak ada atau di Arab. Kalian cari bahasa Arab yang ada G-nya,
nggak ada di Arab. Kemudian A B C D E F G H. H menggunakan ini huruf H. H. I biasanya menggunakan ini ya. Kalau I kan huruf vokal. I kan huruf vokal. Saat ya digabungkan dengan huruf konsonan yang lain, itu akan menjadikan dia dibaca ya, dibaca I, seperti harokat kasroh di setiap Al-Quran. Kemudian J menggunakan huruf jim, K menggunakan huruf kaf, L menggunakan huruf lam, M menggunakan huruf mim, N menggunakan huruf nun, O menggunakan huruf wawu. Karena O juga huruf vokal. Karena O itu adalah huruf vokal. Jadi kalau huruf vokal di dalam pegon itu ada A. I diwakili oleh ya. U diwakili oleh wawu atau diwakili juga oleh mewakili O juga. Jadi penulisan pegon itu sangat subjektif. Jadi nggak ada pakem yang benar-benar bisa mendefinisikan bagaimana cara penulisan yang baik dan benar. Tapi secara teori memang wawu ini bisa mewakili dua huruf vokal, yaitu O dan U. O P adalah ini fa yang ada 3 titiknya, itu untuk mewakili huruf konsonan P. O P I menggunakan huruf qaf biasa. R menggunakan huruf ro. S menggunakan huruf sa. T menggunakan huruf ta. U juga diwakili oleh wawu. V menggunakan huruf fa juga. Jadi fa bisa, karena di Indonesia kan ada F, ada V. Penggunaannya juga sama. Fatih, Violen, Vega, nah, itu sama-sama menggunakan fa sebagai mewakili huruf konsonan F dan V. W juga menggunakan huruf wawu. Ini juga menggunakan huruf W. X, nah X itu kan ini yang susah nih. X tidak ada yang mewakili huruf X di dalam bahasa Arab. Nah, X diwakili dengan huruf apa? X karena penggunaannya itu sama seperti sa. Jadi selain penggunaan huruf, pegon juga menitik beratkan pada penggunaan secara fungsional dan secara vokal. Karena X itu biasanya kayak Sena Senita, XENA XENITA. Nah, itu kan menggunakan huruf S. Jadi bisa diwakili juga lewat huruf sa. Jadi penggunaan huruf X dilihat dari penggunaan vokalnya. Vokalnya menggunakan seperti apa? Biasanya kan X memang digunakan sebagai S kalau di awal, kalau di tengah seperti ekstra, berarti kan ada K dan ada S. Di tengah-tengahnya untuk untuk mengganti huruf X itu biasanya diwakili dengan K dan S. Itu juga bisa menggunakan huruf kaf dan bisa menggunakan huruf sa. Tuh, paham ya? X, V, W, X, Y. Y digunakan adalah ini, ya. Z digunakan huruf Z. Nah, lu Mas, berarti kok banyak tulisan Arab, huruf-huruf Arab yang tidak bisa digunakan untuk pegon? Bukan tidak bisa digunakan, karena seperti yang tadi tak sampaikan, pegon juga menitik beratkan pada penggunaan fungsional sebuah kata. Kalau misalnya kalian mau bikin bakso, ya toh, tapi menggunakan huruf short, ya nggak apa-apa, bakso. Jadi ya, tapi nggak apa-apa, karena itu kan nilai fungsi konsonan vokalnya juga terwakili lewat situ. Bukan nggak kepake, tapi lebih efektif dan sering dipakai di kitab-kitab itu huruf-huruf yang ini aja, gitu. Nah, seperti yang tadi tak sampaikan, ada huruf en ya, untuk biasa menyebut nyapu, nyokot,
nyekek, ya toh? Nyolong. Nyolong. Nah, itu apa bahasanya? Nah, kalau yang ini NY itu biasanya menggunakan N titiknya 3, ya toh? Atau menggunakan ya titiknya 3. Ini bisa untuk digunakan dalam penyebutan NY, nyapu, nyekek, ya toh? Nyantol, nyontek. Nah, itu untuk penggunaan NY. Kemudian ada NG. Iya, Iya, eng. NG. Digunakan menggunakan huruf ini. Ain tapi titiknya 3. Ain atau goin, ain lah. Ain yang titiknya 3 atau goin yang titiknya ditambah 2. Aduh, ruwet ya. Pokoknya yang ini, yang mirip ain tapi titiknya ada 3 ini untuk huruf eng. Ngaji, ya toh? Ngopi. Ya, yang lain-lain lah. Sama pikiran kamu dengan saya ya. Bodoh. Ya. Eng itu untuk eng. Nah, huruf eng ini diwakili lewat ain yang titiknya 3. Oke, sekarang setelah kita tahu tentang ini, huruf-huruf yang bisa digunakan di pegon, kita langsung lihat ini. Ini contoh-contoh ini. Contoh-contoh yang sudah ditulis sama moderator. Kita lihat penggunaan huruf pegon dalam tulisannya. Nanti teman-teman bisa setelah tak sampaikan ini, silakan nanti dijawab 5 soal yang langsung ditulis di kertas ya. Siapkan kertas, jangan sampai lupa. Oke. Yang ini kira-kira bacanya apa? Apa? Wah, Kak Dura ya. Apa? Kurang keras. Apa? Oh ya, dibaca aku. Nah, toh. Tulis. Aku. A diwakili lewat huruf alif, ya toh? K diwakili huruf kaf, dan huruf vokal U-nya lewat huruf konsonan K diwakili oleh wawu. Sama atau seperti ini? Nah, aku ini dibacanya aku. Nah, ini dibacanya apa? Apa? Kurang keras? Oh iya, betul. Dibaca pakai. Nah, ini adalah perbedaan versi juga. Banyak orang di pondok pesantren apalagi yang suka langsung menggunakan F dengan titik 3, atau dalam penyebutan huruf P langsung juga menggunakan huruf F. Kalau tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kalau gini kita baca pakai, kemudian kita terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang paling relate yang sering digunakan adalah bahasa pakai. Gak mungkin ada bahasa pakai, ya toh. Kecuali kalian ke Arab kemudian menggunakan pakai menjadi pakai. Ya, itu tapi ini hanya perbedaan. Mukhtalaf lah kalau dalam bahasa istilah hukum yang mukhtalaf, perbedaan pendapat. Nah, ini bisa menggunakan F yang titiknya 3, bisa menggunakan F yang fa biasa. Itu. Nah, kemudian yang ini apa bacanya? Salah, ini bukan yamar, bukan. Ini adalah nyamar. Nyamar, bukan ngamar loh ya. Nyamar, menyamar. Tahu toh? Nah, ini karena Y yang titiknya 3. Nah, ini untuk mewakili huruf NY. Nyai ya, toh. Nyerok, nyenuk. Itu menggunakan huruf Y yang titiknya 3. Nyamar. Nah, ini apa ini? Kira-kira bacanya? Betul. Ini dibacanya catur. Nah, catur itu sampingnya Mas Didik ya, yang ada gorengan bayem. Catur. Ini catur. C-nya diwakili oleh jim yang titiknya 3. Kemudian ada huruf vokal A ditambahi dengan alif. Terus T-nya diwakili oleh huruf ta, U-nya diwakili oleh huruf wawu, dan R dipatenkan di R menggunakan huruf ro. Gak mungkin tuh dibaca caturo, ya caturo itu ngongkon. Kalau caturo nanti ditambahi dengan wawu. Caturo tambahi tanda petung. Caturo terus. Nah, ini kira-kira bacanya apa ini?
Apa? Woi, salah. Ini bukan itu bacanya. Ini dibaca struktur. Nah, struktur. Ya, tak tulis ya. Struktur. Tahu toh struktur? Kalian kan anak-anak organisasi pasti struktur keorganisasian, struktur kepanitiaan. Nah, ini bahasa struktur. Kalau ditulis pegon jadinya ini. Struktur. Nah, jadi teman-teman harus pandai dalam memeta-metakan setiap huruf. Ini kan sebenarnya kalau dibaca kan jadinya, kalau dibaca dari pegonnya ya, tur. Nah, yo itulah pokoknya. Tapi kita makna itu sebagai struktur, nggak pakai struktur. Oke. Nah, ini yang terakhir. Apa bacanya? Yo bukan, salah. Yang lain. Loh, ini loh E itu kan digunakan huruf ini toh, E ini. Lambang ini toh, lambang layar. Ini dibacanya sate, betul. Nah, ada juga yang nulisnya sate menggunakan alif layyinah atau menggunakan sati. Nah, itu macam-macam perbedaan dalam penggunaan huruf pegon. Tapi yang paling penting adalah saat huruf pegon itu bisa dimengerti dengan baik oleh orang lain, itu sudah menggugurkan kewajiban seorang penulis pegon. Apalagi teman-teman memiliki tuntutan untuk memahami bisa membaca pegon. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Apa itu namanya? Huruf-huruf, kemudian huruf vokal, baik huruf vokal maupun konsonan yang sering digunakan di dalam pegon. Jadi jangan gumun saat nantinya ada ya titiknya 3, ada fa titiknya 3, itu bukan huruf Arab baru, tapi itu adalah huruf pegon. Jadi selamat mencoba, silakan ditulis, coba dipelajari beberapa kata di bawah. Saya contohkan, coba kalian tulis kata makan, notol, nguntal, nyerok, dan minum. Nah, coba kalian tulis kata-kata di bawah, kata-kata barusan, supaya bisa mengasah kemampuan teman-teman dalam menulis dan memaknai pegon. Dan jangan lupa sering-sering baca tulisan pegon supaya tambah paham. Selamat mencoba. Kita aja. Ya, itu tadi sedikit materi tentang pegon. Apa itu pegon tadi sudah dijelaskan, dan sampai saya itu terngiang-ngiang sampai terdiam ya. Karena mungkin teman-teman juga sudah pada Mungkin jatuh cinta. ya itu terdiam sejenak. Karena apa? Ya itu mungkin mudah dipahami ya, semuanya begitu jelas tadi dijelaskan. Maka mari teman-teman semua dicoba, disering-seringkan membaca Arab pegon. Ya, terima kasih. Oke guys, itu tadi penjelasan terkait tulisan pegon. Semoga sahabat-sahabati dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh Mas Fatih dan Mas Harwanto. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.